Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini diambil dari Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita terima hari ini merupakan teks yang dituliskan dalam Injil Sinoptik. Matius, Markus, Lukas menuliskannya. Berarti ini merupakan teks yang sangat penting. Apa pentingnya kita belajar dari teks ini? Ada seorang laki-laki yang ternyata dirasuki oleh ribuan dari iblis. Disebut legion. Sebenarnya istilah legion itu adalah kesatuan yang dimiliki oleh Romawi yang diisi oleh 6.000 prajurit. Coba kita bayangkan berapa banyak yang berada di dalam tubuh laki-laki ini. Itu mengapa apapun yang dilakukan oleh warga sekitar, meskipun tangannya diborgol, kakinya dipasung dan lain sebagainya, dia bisa meloloskan diri karena ada kekuatan di dalam dirinya yang mampu meloloskannya. Tetapi itu adalah kebebasan yang palsu. Sebenarnya ia terbelenggu dengan itu semua, dan bahkan ia tidak sadar telah mempermalukan dirinya. Kita boleh melihat bahwa di dalam teks yang tidak disampaikan dalam ayat harian pada saat ini, ternyata kita memahami bahwa dia pergi ke kuburan, tinggal di sana, dia tidak berpakaian dan lain sebagainya. Itu adalah pribadi-pribadi yang tidak lagi sadar akan apa yang dilakukannya, karena ia tidak memiliki kehendak untuk dapat melakukan yang baik. Saudaraku yang terkasih, memang setelah dia disembuhkan, akhirnya dia meminta kepada Yesus Kristus supaya ia mengikut Yesus. Tetapi dalam teks kita dikatakan bahwa Yesus berkata tidak atau tidak memperkenankannya. Malahan Yesus berkata supaya ia kembali pulang ke rumahnya. Mengapa dia harus kembali pulang ke rumahnya? Supaya ia memiliki kesempatan untuk memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasnya dan bagaimana ia telah dikasihani. Dari hal ini juga sebenarnya Yesus ingin berkata bahwa dirinya benar-benar Tuhan. Dan lewat dialah dia berbicara tentang apa yang dia terima dari Tuhan itu, yakni Yesus Kristus. Karena kita coba melihat ini adalah sekumpulan kuasa yang besar sekali yang telah tertimbun atau bertumpuk-tumpuk ada di dalam dirinya. Dan siapa yang bisa mengusirnya? Dari catatan dikatakan bahwa sekitar 2.000 ekor babi ada di tempat itu. Dan akhirnya roh jahat itu memasukinya dan kemudian melompat dari jurang dan mati tenggelam.
Ini semua pertanda apa? Bahwa sebenarnya Yesus Kristus memiliki kuasa dalam dirinya dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Bahkan kita melihat sebuah realita, iblis tahu siapa itu Yesus. Itu mengapa mereka takut. Yakobus pernah mengatakan demikian, imanmu iman yang bagaimana? Jika sekadar beriman, iblis pun beriman. Atau iblis juga percaya. Dan dia gemetar atau takut. Tetapi persoalannya, kita berkata, aku percaya. Tetapi kepercayaan yang bagaimanakah kepercayaan kita? Apakah kita takut kepada Allah? Apakah kita melakukan apa yang dikatakan oleh Allah? Dan itulah membuat iblis paling suka untuk mencobai manusia. Karena manusia tidak tahu Allah, tetapi manusia sok hebat di depan Allah. Dan ingin melawan Tuhan. Dan iblis senang sekali karena iblis memiliki banyak teman yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka saudaraku, belajar dari teks ini, kita melihat bahwa sebenarnya meskipun ia tidak mengikut Kristus dalam hal bersama-sama dengan dia telah menunjukkan bahwa sebenarnya ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita berkata, aku pengikut Kristus. Tetapi apakah kita telah memberitahukan apa yang dilakukan oleh Allah dalam diri kita? Kita lebih banyak menggosip. Kita lebih banyak membahas tentang dunia ini ketimbang membahas tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Mari saudaraku merenungkan ini. Kita memang tidak disinggapi oleh roh jahat itu. Tetapi meskipun itu tidak terjadi, masih banyak di antara manusia belakangan ini yang memiliki perangai yang lebih buruk. Mari belajar dari teks ini dan mari memperbaiki diri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar dari teks ini. Teks yang begitu penting, bahwa Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Engkau telah menyelamatkan laki-laki ini, dan sebenarnya Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami ingin memberitahukan kepada keluarga kami apa yang telah kami terima daripada-Mu. Dan sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada hal yang bisa memberikannya selain Engkau. Terpuji Engkau Bapa. Kami muliakan nama-Mu di dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.